Kalau dari putusan kita ini di putusan nomor 28, menurut kalian siapa sih pemohon dan termohon di sini yang dalam artian adalah debitur dan krediturnya? Jadi mungkin aku akan menjawab ya. Jadi untuk identitas pemohon sendiri dalam putusan ini itu ialah merupakan Syarif Muhadi alias Harith bin Syarif, seorang warga negara Indonesia yang lahir di Kota Bandung tanggal 11 September tahun 1955. Dan beliau ini merupakan beralamat di Jalan Sarjadi nomor 81 Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu APD, SH dan Muhammad Jufri Octavius Simatupang. SH para advokat dan konsultan hukum pada APD and Associate, beralamat di Kompleks Bintaro, Blok A nomor 12, Jalan Bintaro Raya nomor 1, Bintaro, Pasangbarangan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus tahun 2019. Kan KPU itu dia harus ada 2 kreditur ya, tapi di sini cuma satu lagi siapa ya? Bapak Gani sepertinya ya. Kalau di putusan seperti itu ya. Kalau yang dari kalian ketahui sendiri itu alasan permohonan PKPU itu apa sih? Sebenarnya alasan dari permohonan PKPU sendiri dari putusan tersebut itu pertama, pihak termohon itu ternyata memiliki utang sebesar kalau tidak salah 25,75 miliar yang terdiri dari utang pokok sebesar 5 miliar, kemudian yang dibagi hasil sekitar 20,75 miliar per bulan selama 83 bulan, dan ternyata hal tersebut belum dibayarkan. Yang kedua, utang tersebut telah jadi pempo dan dapat ditagih sebagaimana telah diatur dalam pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Kepemilikan dan PKPU. Yang ketiga, alasan ketiga adalah ternyata termohon dari PKPU tersebut itu memiliki lebih dari satu kreditur, yang dimana hal tersebut sebenarnya telah memenuhi syarat untuk diajukannya permohonan PKPU. Kemudian adanya kelalaian dalam membayar kewajiban meskipun telah diberikan somasi. Kemudian dalam hal ini permohonan PKPU mengajukan PKPU sebenarnya bukan untuk dipilihkan, agar apa? Agar dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana pembayaran utang. Terus kalau menurut kalian tuh kayak putusan majelis hakim pengadilan negeri ini tentang pemohonan PKPU itu gimana sih? Kalau yang aku lihat ya, jawab yang kulihat ini bahwa hakim mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh pemohon, yakni si Syarif Muhadi ini. Nah, yang kita tahu ini bahwa di putusan tersebut PKPU ini berjalan selama 45 hari, yang dimana disebut juga dengan PKPU sementara. Ada alasan-alasan yang memenuhi syarat dari debitur dan 2/3 dari kreditur konkuren telah menyetujui. Karena proses PKPU itu juga ada mekanismenya tersendiri, gitu. Oke, baik. Mungkin dari aku ingin izin mengajukan pertanyaan kepada Kak Ariani untuk tata atau proses PKPU sementara atau tetap dalam putusan itu tuh, dalam putusan ini tuh seperti apa? Kalau yang aku baca yang aku pahami juga ya, yang dalam proses PKPU sementara itu yang pertama ada yang pengajuan permohonan, itu yang diajukan oleh Syarif Muhadi. Lalu yang kedua itu ada proses ke persidangan. Dalam proses persidangan ini kedua belah pihak hadir dan pemohon dan termohon. Lalu yang ketiga itu ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu sendiri mengabulkan, memberikan hak kepada pemohon untuk mengajukan rencana perdamaian. Lalu yang keempat itu ada putusan pengadilannya PKPU sementara berlaku untuk 40 hari sejak putusan itu sendiri. Ini kan untuk PKPU sementara. Lalu ada yang tahu nggak sih PKPU tetap itu bagaimana? Nah, ingin menjawab juga, kalau misalnya untuk sementara itu bisa dirawat tadinya bukan 40 tapi 25 hari, dan untuk PKPU tetapnya itu apabila PKPU sementaranya tidak berhasil menemukan bukti atau yang lebih lanjutnya, itu bisa diajukan ke PKPU tetap, dan itu totalnya adalah 270 hari ya. Mungkin aku menjelaskan kalau yang PKPU tetap kali ya. Kalau PKPU tetap itu tadi yang udah di-mention, kalau misalnya 45 hari masa PKPU sementara itu teman gagal mencapai kesepakatan, maka PN itu dapat menetapkan PKPU tetap. Tahapannya itu yang pertama, pengadilan itu memperpanjang PKPU hingga maksimal 270 hari yang tadi udah di-mention juga. Terus tim pengurus dan hakim pengawas itu
tetap bertugas mengawasi aset dan pelaksanaan utangnya gitu. Kemudian yang kedua itu termohon wajib menyusun rencana penyelesaian utang lebih konkret, kayak misalnya penjadwalan ulang utangnya, terus pengurangan utang, ada juga konversi utang menjadi saham, terus yang terakhir ada juga penjualan aset untuk membayar utangnya. Terus juga ada yang namanya sidang homologasi gitu. Nah itu tuh jika mayoritas kreditor yang menyetujui, pengadilan itu biasanya mengesahkan rencana perdamaian dan termohon wajib menjalankannya. Nah yang terakhir itu kalau misalnya rencananya gagal, maka jika kreditor itu menolak atau tidak ada kesepakatan, pengadilan itu akan menyatakan termohon valid dan operator akan menahan aset untuk melunasi utangnya gitu. Mau coba izin menambahkan juga kalau misalnya untuk akibat apa sih lebih ke si kreditornya tidak puas dengan hasilnya, itu bisa diajukan ke tingkat kasasi. Jadi ini analisis putusan ini kita jadikan sebagai kesimpulan yang awal. Nah, pertama kita lihat dulu dari latar belakang tersebut. Nah, perkara ini itu berkaitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana hal ini diajukan oleh Syarif Hadi di sini sebagai pemohon PKPU kepada Haji Ahmad yang di sini disebutkan sebagai pemohon dari PKPU. Kemudian hal ini diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang dimana ternyata di latar belakang ini dikatakan termohon PKPU ini ternyata memiliki utang sebesar 25,75 miliar, terdiri dari utang pokok sebesar 5 miliar, kemudian ada dari utang bagi hasil yang ternyata belum dibayarkan selama 83 bulan, dan di mana hal tersebut apabila di total mencapai 20,75 miliar. Kemudian berdasarkan tuntutan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yakni ada pada surat pengakuan utang yang tertanggal pada 20 November 2012, di mana termohon PKPU ternyata setuju untuk mengembalikan dana investasi dan memberikan keuntungan bulanan. Namun hal inilah dimulai dari hal ini kenapa terjadinya PKPU ini, yakni hingga permohonan diajukan utang-utang tersebut yang telah dijanjikan tidak dilunasi. Nah, kemudian ternyata dana 5 miliar tersebut bukan utang, melainkan investasi dalam kerjasama bisnis pengelolaan tambang batu andesit. Dalam hal ini si pemohon PKPU ternyata menjanjikan investasi senilai 125 miliar, namun hanya mentransfer 5 miliar. Nah, kemudian ternyata termohon PKPU pun menjalankan sertifikat tanah sebagai bagian dari kerjasama, bukan sebagai jaminan utang. Kemudian berarti dapat disimpulkan bahwasanya adanya kelalaian dalam hal ini. Kenapa? Dalam investasinya sendiri itu kan dijanjikan untuk 125 miliar, namun hanya ditransfer 5 miliar. Kemudian yang kita tahu harusnya kita tahunya tuh sertifikat tanah itu sebagai surat jaminan utang, namun ternyata itu bukan sebagai jaminan utang, namun hanya sertifikat tanah bagian dari kerjasama. Nah, hal ini juga adanya kelalaian dari kedua belah pihak, yang kemudian ternyata surat pengakuan utang tersebut dibuat tanpa sadar penuh dan dinilai sebagai bagian dari strategi pemohon PKPU untuk memberikan keuntungan, yang dimana dalam hal ini berarti adanya indikasi kebohongan dalam pembuatan perjanjian tersebut. Kemudian akhirnya pemohon PKPU dilaporkan ke polisi, tetapi laporannya dihentikan. Kenapa? Karena ternyata di balik laporan tersebut ternyata mengandung tuduhan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri. Nah, dalam hal ini putusan pengadilan itu memutuskan untuk mengabulkan permohonan PKPU dengan mengatakan bahwa pertama, termohon PKPU berada dalam status PKPU sementara selama 45 hari untuk menyusun rencana pembayaran utang atau yang selama ini kita sebut sebagai rencana proposal perdamaian yang nantinya akan dihomologasi oleh hakim pengadilan niaga. Kemudian yang kedua, hakim pengawas dan pengawas itu ditunjuk untuk mengawasi proses PKPU. Yang ketiga, pemanggilan para kreditur, yang dimana hal ini untuk memberikan solusi bagaimana pembayaran utang. Hal ini termasuk dari rangkaian dari proposal perdamaian. Apakah proposal perdamaian tersebut disetujui atau tidak? Bagaimana utang tersebut dapat diverifikasi atau tidak? Yaitu dapat dijelaskan dalam pencocokan utang piutang. Kemudian nantinya biaya perkara itu dibebankan kepada pemohon PKPU. Nah, dalam hal ini putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan melihat adanya indikasi utang yang harus diselesaikan oleh pemohon PKPU. Meskipun pemohon PKPU membantah, namun dana tersebut sebagai investasi, pengadilan menilai bahwasanya persyaratan PKPU telah terpenuhi. Maka dalam hal ini utang yang jatuh tempo yang lebih dari 1 kali itu tidak. Mungkin sekian dari analisis putusan dan sekaligus kesimpulan yang saya sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, diperbolehkan. Ini cukup. Oke, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.